Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Latifah dari 25BB11 dengan NIM 25129398, nomor absen 14. Jadi saya akan menjelaskan salah satu materi dari dasar-dasar bumi, antariksa dan kimia SD yang berjudul galaksi serta geosentris dan heliosentris dengan dosen pengampu Profesor Dr. Rizda Amini MP. Selamat menyaksikan. Galaksi serta teori geosentris dan heliosentris. Yang pertama, pengertian galaksi. Galaksi adalah kumpulan bintang, gas, debu, dan benda langit lainnya yang terikat oleh gaya gravitasi. Setiap galaksi memiliki miliaran bintang termasuk matahari yang berada di galaksi Bima Sakti. Jenis-jenis galaksi. Yang pertama, galaksi spiral berbentuk piringan berpilir. Contohnya Bima Sakti dan Andromeda. Selanjutnya galaksi elips, bentuknya lonjong berbentuk bintang tua. Yang terakhir galaksi tidak beraturan, tidak memiliki bentuk tertentu, contohnya awan Magellan. Selanjutnya materi teori geosentris yang berasal dari kata geo artinya bumi dan sentris artinya pusat. Teori ini menyatakan bumi adalah pusat alam semesta dan benda langit mengelilinginya. Tokoh pendukungnya adalah Claudius Ptolemeus, kedua Aristoteles. Selanjutnya materi heliosentris berasal dari kata helio yang artinya matahari dan sentris artinya pusat. Teori ini menyatakan matahari adalah pusat tata surya dan bumi serta planet lainnya mengelilinginya. Tokoh pendukungnya yang pertama Nicolaus Copernicus sebagai penggagas utama. Selanjutnya Galileo Galilei pendukung dengan bukti teleskop, dan yang terakhir Johannes Kepler sebagai penjelas orbit planet berbentuk elips. Selanjutnya dampak dan perkembangannya. Teori heliosentris membuka jalan bagi revolusi bumi dan pengetahuan, menjadi dasar perkembangan astronomi modern dan membantu memahami pergerakan planet. Siapa sih yang nggak tahu matahari dan bumi? Kita pasti tahu kalau di tata surya ini bumi mengelilingi matahari kan? Tapi tahu nggak sih kalau teori ini muncul dalam waktu yang sangat lama untuk menggantikan teori yang sudah ada sebelumnya? Jadi gini, ada seorang ahli Yunani bernama Claudius Ptolemeus yang menyatakan sebuah teori geosentris yang intinya kalau semua objek dalam tata surya kita bergerak mengelilingi bumi. Teori ini dianggap benar selama 1400 tahun lamanya. Orang-orang menganggap benar karena benda-benda langit lainnya tampak bergerak mengelilingi bumi. Tapi sayangnya teori ini tidak dapat menjelaskan mengapa planet bergerak tidak teratur. Kemudian muncul ilmuwan bernama Copernicus yang membantah teori geosentris dengan teori miliknya bernama teori heliosentris. Tapi sayangnya karyanya ini tidak boleh dipublish karena bertentangan dengan pandangan sebelumnya. Sampai akhirnya muncullah ilmuwan bernama Galileo Galilei yang tertarik dengan teori heliosentris dan ikut membuktikan teori ini. Galileo telah membuktikan teori ini dengan pengamatannya menggunakan teleskop. Intinya adalah kalau teori inilah yang paling sesuai dengan pengamatan yang ada, dan teori inilah yang digunakan sampai sekarang ini kalau matahari adalah pusat tata surya. Jadi teori yang sudah bertahan lama belum tentu benar juga ya. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.